Halo dan selamat datang di podcast kami, tempat di mana ide-ide besar bertemu dengan semangat belajar tanpa henti. Saya senang sekali bisa menemani Anda dalam episode hari ini yang sangat istimewa. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan episode-episode inspiratif berikutnya. Dan jika Anda merasa konten ini bermanfaat, bagikan juga ke rekan-rekan Anda, baik guru, orang tua, atau pemerhati pendidikan karena perubahan besar dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan bersama-sama. Hari ini kita akan membahas sebuah pendekatan pembelajaran yang bisa menjadi jawaban atas tantangan pendidikan abad ke-21. Pendekatan ini disebut framework ketiga, yang merupakan singkatan dari kenote exploration, enrichment, and exploitation. Pendekatan ini sangat relevan untuk diterapkan di jenjang pendidikan dasar dan menengah, dari SD hingga SMA. Kenapa? Karena kita tidak lagi bisa hanya mengandalkan metode pengajaran konvensional yang menekankan hafalan. Kita butuh sesuatu yang mendorong rasa ingin tahu, melatih kreativitas, dan mengajak siswa menjadi pencipta, bukan hanya penerima. Ketiga, bukan sekadar model pembelajaran biasa. Ini adalah kerangka yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Bukan hanya menghafal, tetapi mengeksplorasi. Bukan sekadar menjawab soal, tetapi menciptakan solusi. Dan bukan hanya menulis di buku, tapi mengimplementasikan ide di dunia nyata. Framework ini terdiri dari 3 tahap utama, exploration, enrichment, dan exploitation. Ketiganya membentuk sebuah siklus yang berkesinambungan. Dan menariknya, siklus ini bisa diterapkan dalam banyak konteks, baik di dalam kelas, proyek ekstrakurikuler, program kewirausahaan, bahkan pembelajaran berbasis teknologi seperti Smart Apps Creator. Tahap pertama adalah exploration. Inilah fase di mana siswa diajak untuk mengenali, mengamati, dan bertanya. Seringkali, kita terlalu cepat memberi jawaban tanpa membiarkan anak bertanya lebih dulu. Padahal pertanyaan adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Bayangkan siswa SD yang diminta mengamati tanaman di taman sekolah, atau mengamati bagaimana air mengalir di selokan. Aktivitas sederhana ini bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan ilmiah seperti, kenapa daun berubah warna? Atau, kenapa air tidak langsung meresap ke tanah? Di SMP, eksplorasi bisa berupa investigasi sosial seperti mengamati kebiasaan membuang sampah di sekolah, atau mengamati bagaimana siswa datang ke sekolah setiap pagi. Mereka bisa belajar membuat kesimpulan awal, mendiskusikan data, dan mulai membentuk pemahaman atas masalah yang mereka amati. Untuk siswa SMA, eksplorasi bisa lebih kompleks. Mereka bisa mempelajari isu-isu global seperti perubahan iklim, digitalisasi, atau ketimpangan sosial. Mereka tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari wawancara, observasi lapangan, hingga studi pustaka mandiri. Setelah eksplorasi, tahap berikutnya adalah enrichment, pendalaman dan pengembangan ide. Ini adalah fase di mana siswa belajar mengolah informasi menjadi gagasan, dan gagasan menjadi rencana. Mereka belajar berpikir sistematis, kreatif, dan kolaboratif. Untuk anak SD, enrichment bisa berupa membuat gambar, membuat cerita pendek, atau menyusun pada konsep sederhana dari hasil eksplorasi mereka. Misalnya, setelah mengamati hujan, mereka bisa menggambar proses siklus air dan membuat cerita tentang tetesan hujan yang berpetualang. Di SMP, enrichment bisa naik level. Siswa bisa diajak membuat prototipe tempat sampah dari barang bekas, atau membuat kampanye hemat energi. Diskusi kelompok, pembuatan mind map, bahkan presentasi ide mulai dilakukan di tahap ini. Di SMA, enrichment bisa berupa penyusunan proposal proyek, pembuatan aplikasi sederhana dengan platform seperti SAC, Smart Apps Creator, atau merancang kampanye sosial di media digital. Mereka belajar menyusun logika presentasi, mengolah data sederhana, dan bahkan melakukan simulasi pitching di kelas. Tahap terakhir adalah exploration, yaitu tahap penerapan dan diseminasi. Disinilah siswa belajar untuk meluncurkan gagasan mereka ke dunia nyata. Mereka tidak hanya puas dengan ide bagus, mereka belajar mengomunikasikan, memperbaiki, dan menjadikan ide mereka berguna bagi orang lain. Untuk siswa SD, ini bisa berupa pameran kelas,
presentasi di depan teman-teman dan orang tua, atau membuat video singkat yang menceritakan proyek mereka. Tujuannya adalah menumbuhkan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi. Untuk siswa SMP, eksploitasi bisa berupa edukasi ke kelas lain, membuat kanal YouTube edukatif, atau memulai proyek sosial sederhana. Mereka bisa mulai merasakan tanggung jawab sosial dari proyek yang mereka buat. Untuk siswa SMA, ini bisa jauh lebih luas. Mereka bisa mengikuti lomba inovasi, pitching ide bisnis remaja, atau bahkan mulai membangun portofolio digital yang bisa digunakan untuk mendaftar ke universitas atau dunia kerja. Framework ketiga mendukung pembelajaran berbasis proyek dan penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga mendorong siswa menjadi beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini bukan sekadar slogan, tetapi bisa benar-benar diwujudkan lewat siklus eksplorasi, pengayaan, dan penerapan yang nyata. Lebih dari itu, ketiga membentuk budaya belajar yang relevan dengan dunia nyata. Anak tidak hanya belajar demi nilai, tapi karena ingin menyelesaikan masalah. Anak tidak hanya mengerjakan tugas, tetapi ingin memberi dampak. Ketiga mendorong munculnya semangat belajar seumur hidup, yang jauh lebih penting dibanding sekadar hafalan jangka pendek. Lalu, bagaimana sekolah bisa mengimplementasikan ketiga? Pertama, integrasikan ketiga ke dalam RPP dan modul ajar. Guru bisa menyusun kegiatan yang mencakup 3 tahap tadi dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Kedua, beri ruang untuk eksplorasi dan proyek siswa. Jangan terlalu cepat menilai benar atau salah. Biarkan siswa mencoba, gagal, dan belajar dari proses. Ketiga, fasilitasi kolaborasi antar siswa dan antar kelas. Siswa bisa belajar lebih banyak dari teman-temannya daripada dari guru saja. Keempat, manfaatkan teknologi sederhana. Gunakan alat bantu seperti SAC, Canva, atau aplikasi peta konsep untuk membantu proses enrichment dan exploitation. Dan terakhir, libatkan orang tua dan komunitas. Ketika orang tua tahu apa yang sedang dipelajari dan dikerjakan anaknya, maka akan terbentuk ekosistem belajar yang utuh di sekolah dan di rumah. Teman-teman pendengar, framework ketiga adalah pendekatan pembelajaran yang memanusiakan proses belajar. Ia menumbuhkan rasa ingin tahu, mendorong kreativitas, dan mengajarkan siswa untuk menciptakan solusi nyata yang berdampak. Dengan ketiga, kita tidak hanya mencetak lulusan yang cerdas di atas kertas, tetapi generasi yang mampu berpikir, berkreasi, dan berkontribusi. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast kali ini. Jika Anda seorang guru, kepala sekolah, penggerak pendidikan, atau orang tua yang tertarik menerapkan framework ketiga, kami terbuka untuk berdiskusi, pelatihan, maupun kolaborasi. Silakan hubungi kami di haitan.rahman@inosi.co.id. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan podcast ini agar semakin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan teruslah menjadi bagian dari perubahan pendidikan Indonesia yang lebih bermakna.